Halo Gitaler, selamat datang kembali di channel hobi kita. Di video kali ini aku kasih judul Boloku Matian. Bolo itu kalau bahasa Indonesianya artinya partner atau temen atau sekutu. Ya, matian kalian pasti udah tahu ya, artinya ya cepat mati atau sering berbuat kesalahan. Ya, walaupun aku juga sering berbuat kesalahan, tapi tidak sesering Ian Boloku. Di video sebelumnya kita bersaksikan kalau aku partneran sama Rudi ya. Terus Ian sama Handoko. Tapi di video kali ini ya masih pada hari yang sama. Berarti partnernya gantian biar nggak bosen. Terus yang video sebelumnya kan aku sama Rudi menang sekali kalah sekali, dan kalau di video kali ini kita lihat aja ya. Ini by the way kostumnya hampir sama ya, jadi merah hitam lawan merah hitam. Di video kali ini aku nggak ada kasih tips spesifik, jadi kita bahas saja permainan teman-teman ya. Ya ini seharusnya Handoko yang ambil, nggak tahu kenapa kok berhenti. Mungkin Handoko juga takut karena Rudi kan rajin ambil. Ian sepertinya mau belajar dropshot kok, setiap kali ngasih dropshot terus nyemes nyangkut. Kalau kalian nggak ingin kayak Ian, itu harus punya antisipasi. Jadi dropshot itu digunakan untuk pancingan. Terus tujuannya untuk nyemes. Jadi mancing dulu baru nyemes. Jangan kaget kalau ternyata sama lawan dikasih lob, itu bahkan jadi kesempatan kamu untuk nyemes. Makanya habis dropshot harus siap-siap untuk nyemes. Ini ternyata masih hitungan rally ya. Mungkin hari ini yang main atau yang datang nggak banyak. Makanya kita pakai rally biar cepet ganti partner. Video ini tertanggal pada bulan Juni. Waktu itu kayaknya aku masih baru ganti cara servis sih. Makanya sering nanggung. Aku ganti cara servis tuh soalnya dibully sama netizen di TikTok, katanya servisku fault atau salah. Ya gak apa-apa nyala-nyalain orang, aku mau buktikan bahwa mau pakai cara apapun kita juga harus bisa. Ya yang penting gak fault ya. Kalau menurut aturannya BEBF sebenarnya nggak ngatur mau bola itu di drop atau pokoknya nggak boleh dilempar. Kalau kalian lihat Rudi nanti servis ya, mungkin kalau sekarang membelakangi kamera nggak seberapa kelihatan, tapi kalian lihat kalau Rudi servis itu lebih parah melemparnya bola daripada aku. Soalnya yang dulu aku tuh jatuhkan bola baru aku tampel. Tapi kalau Rudi itu bolanya bukan di drop atau dijatuhkan, tapi kayak dilempar ke atas sedikit baru dia tampil. Ini Yan kan maunya silang net ya, tapi ngambilnya itu kurang tinggi. Bolanya udah melewati atau turun dari garis ketinggian garis putihnya net, terus baru ngambil. Tambah bawah tambah sulit untuk melakukan net silang. Tapi kalau lebih bawah lagi sebenarnya lebih mudah sih kira-kiranya, cuman ya lawan jadi udah nungguin.
soalnya udah tahu bakal ditaruh mana sama kita. Kalau mau menangan ya, kalau kalian ingin menang lebih cepat, itu mainnya juga harus lebih cepat. Kalau bisa bola selagi di area jangkauan kita, kita jemput, jangan ditunggu. Tapi bisa juga pakai teknik delay atau ditunda. Memang sengaja, tapi posisi kita harus sudah siap dulu. Sengaja kita nggak pukul duluan, tapi ditunggu, lihat gerak-geriknya lawan itu bakalan maju atau tetap di belakang. Kalau tetap di belakang, kita kasih tahan dan kasih net. Kalau ternyata lawan itu gerakannya kayak mau maju, kita langsung sodok atau pakai pergelangan arahkan ke belakangnya, nanti kaget dia. Terus bola berikutnya nanggung biasanya. Jadi habis itu namanya scan ya. Kalau kita bilangnya scan, mungkin kalau di Jakarta atau di Jawa Barat namanya kedut. Padahal itu ya semua termasuk kayak delay, jadi ditunda. Mukulnya ditunda, itu mengecoh lawan. Teknik seperti itu nggak langsung auto dapat poin, tapi kita harus punya antisipasi. Sasarannya bukan dapetin poin, tapi sasarannya adalah pengembalian yang tanggung dari lawan. Jadi kita harus punya antisipasi. Rudy seneng smash, tapi nggak balik ke posisinya. Seharusnya itu ya bolanya Rudy, nggak boleh cuman teriak ke Handoko untuk menerima bola berikutnya. Sulit juga buat Handoko untuk mundur. Nah kayak gini juga Rudy itu juga salah, karena kan tadi Handoko itu udah kepepet, harusnya Rudy udah tahu, terus ambil yang nettingnya, jangan diam aja. Ini walaupun nettingnya Ian itu tinggi ya, sekitar 20 sentian lebih, tapi kan jauh dari lawan, jadi masih bisa dapetin poin. Ini kayaknya lawanku ngincer Ian, kok setiap kali dikasih ke Ian terus. Ian itu kagetan kalau aku mau mukul ternyata nggak jadi atau nggak nyampe, dia itu nggak ready. Harusnya sebagai pemain belakang tetap harus ready. Kalau seandainya yang pemain depan nggak bisa, ya yang belakang backup. Ini untungnya bola dari Rudy out. Cukup cepat sih Rudy ngambil bola yang tanggung dari Ian, cuman mungkin gripnya salah, makanya jadi out. Rudy sering ini ya, sering cekat-cekat, jadi rajin banget, apalagi kalau di depan net. Kan di video sebelumnya aku tanya ke kalian, sebenarnya kalau Ian sama Rudy diadu itu kalian pikir lebih menang mana, Ian atau Rudy? Dan di sini kita saksikan ya, kan partnernya beda, jadi kalian bisa kira-kira sih. Aku rasa Rudy juga sering melakukan kesalahan, cuman keunggulannya Rudy ya dia rajin ngambil bola sih. Kalau Ian aku rasa dia kali ini masih lebih banyak bereksperimen untuk drop shot. Kadang berhasil, kadang juga enggak berhasil. Dari tadi kan kalau kalian amati, Ian tuh lebih sering mengembalikan drop shot kalau di belakang. Nah kalau kalian melakukan seperti itu, ini set 1 kan udah berakhir, mungkin set 2 lawan juga udah nungguin di depan. Kalau ada coachnya, coachnya biasanya kan bilangi ya kalau setelah interval atau pergantian lapangan
pasti bilang ke strateginya, itu lawanmu sering drop shot loh, ayo ditunggui di depan kayak gitu. Tapi ini kan nggak ada coachnya. Pindah lapangan harus penyesuaian lagi, pukulan kita yang tadi nggak out sekarang jadi out. Walaupun di pertandingan resmi atau atlet-atlet juga sering mengalami hal yang serupa. Ini Ian eksperimen lagi, pingin kasih net silang tapi nggak nyampe. Makanya aku bilang judulnya partnerku matian. Aku sih sebenarnya ya nggak masalah, soalnya Ian kan kayaknya lagi pengen mau belajar untuk kasih trick shot atau drop shot. Ya nggak apa-apa kalah. Yang penting Ian bisa latihan. Dan aku malah seneng sih diarahin ke Ian terus. Jadi Ian yang kerja. Aku lebih banyak gabut. Ini aku salah, soalnya nggak cepat maju. Tapi yang salah itu sebenarnya Ian, karena dia ngasih netting kan, harusnya dia yang kejar. Aku masa tahu Ian bakal ngasih netting. Aku pikir ya mau di lob atau paling nggak bola setengah. Seperti kalian lihat, kalau kita itu nggak ready, langkah kita jadi terlambat. Kalau terlambat atau kaget, itu biasanya pukulannya ngawur. Ini coba kalian lihat Ian ya, dia kan kasih drop shot, harusnya langsung kembali ke tengah. Dia kan nunggu dulu, untuk footworknya kan dirubah. Kalau bisa itu kalian sambil mukul, habis mukul langsung badannya udah muter ke arah berlawanan, jadi biar bantu kalian itu kembali lebih cepat. Bahkan sebelum mukul itu kalian harus punya pikiran yang otomatis ya. Kalau kalian nggak pernah di training ya, mungkin otomatisnya itu masih belum connect, jadi masih belum terasah. Tapi kalau kalian ikut klub biasanya udah dilatih, habis kiri terus kanan itu langsung balik ke tengah. Nah, sebelum kalian itu mukul, kalian harus punya pikiran, habis mukul ini aku harus segera kembali ke tengah. Jadi pukulan itu cuman kayak orang bahasa Jawanya itu jawil. Jadi cuman disentuh terus langsung dilepas gitu. Jadi bukan diikuti atau ditunggu. Jadi badminton tuh kayak orang habis mukul terus lari. Jadi ya bukan pengecut ya, tapi memang begitu caranya. Habis mukul kita langsung lari kembali ke posisi siapnya. Coba aja, pasti beda deh kalau kalian pakai teknik yang seperti itu daripada habis mukul terus nungguin di situ, nungguin bola berikutnya kembali ke dia. Ya nggak mungkin lah. Pasti sama lawan dikasih ke arah yang berlawanan biar kalian tuh lari. Nggak mungkin dikembalikan ke tempat yang sama. Ya kemungkinannya mungkin cuma 1%. Ian masih eksperimen sebenarnya. Ian juga takut backhand sih, backhandnya masih lemah. Terus pakai cara seperti itu biasanya dia berhasil, tapi kalau di tengah lapangan, kalau di belakang lapangan gitu ya sulit. Walaupun bisa keras pun juga nggak sampai ke belakang dari lawan, pasti nanggung. Kalau aku sih mending pakai pukulan backhand yang normal, tapi cuman di blok aja, jangan
di lob. Kalau lob kan masih lemah, jadi di blok aja biar shadownya itu drop ke net. Ini harusnya Ian yang ambil, dia itu nggak perlu maju tapi jaga di tengah-tengah kan, buat jagain kalau bolanya di net ya memang jaga di tengah. Jadi posisinya harusnya kiri kanan. Makanya kalian tuh nggak bisa berpegang pada satu teori bahwa kalau diangkat harus kiri kanan, kalau di drop atau di net kita harus jaga depan belakang. Itu nggak bisa aturannya kayak gitu, karena ada masa transisi kayak tadi itu aku kasih bola ke net tapi kan Ian ada di kanan jadi nggak perlu untuk maju, tapi cukup jaga di situ aja. Karena apa? Karena Rudy tadi kan jauh dari belakang lari-lari ke depan. Sulit untuk nahan ke net. Biasanya orang yang lari pasti imbasnya pukulannya ngelop, soalnya lebih gampang. Ini Ian habis servis flick, tapi nggak mau pindah ke kanan, malah jongkok bungkuk. Harusnya pindah ke kanan, dia posisinya kan kiri kanan. Ini aku serve-nya gagal lagi karena ya kepingin nuruti aturan sih. Kalau serve-nya Doko fault nggak, soalnya kayaknya terlalu tinggi sih, sampai di daerah dada mulai serve-nya. Tapi kita ini kan social player ya, jadi nggak apa-apa, asalkan kita latihan atau main. Kalau cuman ngurusi apa servis aja ya nanti cepet game karena fault terus. Ini harusnya bolaku sih, Ian nggak perlu ngambil. Hampir aja tabrakan. Nah lihat kan, Ian habis mukul kan nggak kembali ke posisi siap, harusnya kan langsung kembali ke tengah, nunggu bola ditempatin ke kanan baru lari-lari ke kanan. Harusnya kalau udah kembali ke tengah kan lebih cepat ngambilnya, jadi nggak nyangkut. Kalau lebih ready dan lebih punya antisipasi atau sedia payung sebelum hujan, itu biasanya lebih enak sih dan nggak terlambat. Ini juga salah karena aku kan ngelop terus Ian kok maju. Dalam permainan double itu seberapa bisa backhand kayak gini itu harus dihindari. Coba kalian amati pemain-pemain yang atlet ya, kan mereka itu jarang ngasih backhand. Maksudnya backhand yang biasa ya tetap pakai, tapi kalau yang kayak tadi aku barusan tuh jarang banget. Kalau bisa dihindari dan lebih banyak antisipasinya. Ya mungkin mereka udah banyak pengalaman sih, jadi bisa nebak gerak-geriknya lawan, sama lawan mau ditaruh kemana. Kenapa kok harus dihindari? Karena kalau pakai backhand seperti itu 95% pasti sama lawan tuh bakal di-smash. Atlet pun juga seperti itu. Kebanyakan kalau telat itu namanya backhand telat ya. Sampai badan itu harus arahnya itu sampai ke belakang lapangan. Nah itu biasanya pengembaliannya nggak bisa bagus, sama lawan udah pasti ditungguin. Dan kita juga habis
mukul harus cepet-cepet balik badan, kalau enggak balik badan dan lari ke posisi siap untuk defense. Kalau enggak ya pasti mati. Ya aku pikir kalau bagiannya kayak gitu pasti mati, cuman lebih apa ya, peluangnya untuk berhasil mengembalikan bola itu berkurang. Ini Rudy ngapain ke belakang, jadi depannya kosong. Harusnya habis kasih bola setengah itu malah nungguin di depannya. Kalaupun bolanya ke belakang ya biar partner yang ngambil, tapi kalian udah cegat lah istilahnya, nyegat di tengah atau di lurusannya. Coba kalian lihat ini ya, aku habis smash keras terus langsung maju. Soalnya kalau smashnya kan dari posisi yang nanggung ya, itu kan kita bisa smash keras. Kalau sama lawan berhasil dikembalikan tuh biasanya juga nanggung. Jadi makanya kita harus maju untuk nyusul. Jadi punya smash susulan. Kalau kita nggak langsung maju sudah terlambat sih. Jadi nggak bisa nimpali smash berikutnya. Biasanya sama lawan tuh di blok terus kembalinya itu deket ke net. Kalau kita nggak buruan maju ya terlambat untuk bisa neken lawan lagi. Kalau kita jadi ngangkat bola dan harus defend. Kenapa kok smashnya Ian tuh flat atau datar? Soalnya dia itu telat mundur. Harusnya nyemes tuh kan di belakangnya bola ya. Ini kalian lihat sendiri bolanya itu udah di belakangnya kepalanya Ian. Jadi dia harusnya pakai pergelangan tangan. Kalau cuma ngayun lengan aja pasti hasilnya flat. Oke guys, sepertinya videonya udah berakhir. Aku kalah. Yang set satu atau game pertama tadi kayaknya menang ya. Jadi satu sama kayak yang video sebelumnya. Oke guys, gitu aja. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe. Dadah.